Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassadiqul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu bin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. InsyaAllah di dalam waktu dan kesempatan ini, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya hanya dengan satu jalan, yaitu bertauhid kepada Allah. Meningkatkan iman tauhid kepada Allah itu adalah solusi yang paling diridhoi oleh Allah dari manapun makom belajarnya. Dalam masa tauhid inilah insya-Allah tentu kita harus belajar bagaimana mendapatkan nilai yang tertinggi di dalam kita melakukan ibadah. Mana nilai yang tertinggi? Yaitu orang yang memahami wa antanasiri wa la manasaiziru antasiru. Orang yang mengetahui rahasia-rahasiaku yang aku perjalankan kepadanya. Inilah afqalallah fil mu'minin illazihum salatihin qasiun. Benar-benar telah dijanjikan kepadamu sebuah keberuntungan apabila engkau memiliki ilmu pengetahuan menuju ibadah yang sempurna. Kalaulah kita dibukakan jalan pemahaman, ada paham syariat, ada paham hakikat tarikat dan ma'rifat, bukan artinya kita memilih salah satu dari paham itu, tetapi menjadikan tajalli alat sebagai makom memperjalankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang dikatakan din dal alif nun, memperjalankan diri kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kodrat yang tidak bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jemaah sekalian, mari kita tingkatkan iman kita. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan membagi-bagi wawasan, berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana mentajalikan wujud bismillah di dalam diri kita.
Mana sifat wujud dalam bismillah? Hari ini, saat ini saya akan memperkenalkan bahwasanya ada wujud yang akan mi'illah menjadi Tuhan pada sifat Ar-Rahman wa wujud am dan Ar-Rahim menujud am. Nah, jadi kalau kita sudah menuju tajalli Allah kepada sifat zahirnya, yaitu si wujud an diri dan sifat zahirnya ke sewujud am. Nah, inilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tapi di saat ini kita mulai belajar tentang pemahaman tajalli ba alif sin, yaitu ba adalah batin, alif sir, dan sementara sin adalah hayat. Nah, kalau kita larikan belum dia sampai ke rahim, meskipun batin, sir dan nur tadi atau hayat tadi, dia masih dalam berupa, berarti dia belum sampai kepada Rahman. Tapi kalau dalam masa ba alif sin, itu dinamakan masa wujud. Ya, wujud itu artinya ada. Nah, dari adanya ini akan terjadi tajalli. Pertama yang mentajalikan adalah marifat kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita menjalikan marifat? Di sinilah munculnya titik sir yang akan mewujud kepada batin, batin menuju kepada hayat. Nah, ini dikatakan dalam kaji sifat telah kita sampaikan selama ini bahwasanya ba alif sin itu bara'a alif antasir sin al hayat, artinya wujud Allah pada batin dan hayat Allah pada diri. Nah, ini akan kita buktikan dalam wawasan wujud. Wujud ada. Ya. Kalau ada ini kita perlu merenungi, ya ujubun ya maujudun ya ujubu ya maujudun. Kalau kita sampai telah mencapai titik wajibul wujud, sehingga adanya Allah dalam hati yang fuad, ini akan ditentukan oleh didawamkan sebuah zikir untuk menetapkan isbatul yakin atau menetapkan keyakinan. Jadi kalau kita kaji wujud atau zikir wujud, maka disinilah kita mengakui adanya Allah di dalam suatu ketiadaan yang satu pun di samping dia. Nah, adanya Allah dengan kita yakin, maka itu sudah dikatakan wajibul wujud. Tapi masa wajibul wujud ada wujud. Nah, wujud. Jadi jangan kita hanya menyampaikan ada, tetapi kita tidak yakin. Jadi kalau kita menyatakan ada, berarti kita yakin. Nah, kalau kita yakin, mustahil tiada. Nah, kalau mustahil tiada ini sudah mutlak dalam pengetahuan, maka inilah yang dikatakan kadim. Ya. Nah, jangan kita was-was di dalam mengatakan wujudnya. Wujud Allah. Wujud Allah. Jadi kalau kita tidak bisa menempatkan, mempersiapkan keyakinan kuat terhadap wujudnya Allah dalam batin, ba alif sin bis. Nah, ini masih ada keraguan-raguan, maka tiga perkara ini akan datang. Di sini ada keraguan-raguan. Di sininya ada nafsu. Di sini ada akal. Nah, kalau kita tidak merubah posisi keraguan ini dengan yakin, maka yang dua ini akan menjadi sengketa rohani yang sangat tinggi. Gangguannya sangat tinggi. Kenapa? Yang menyatakan bis itu sebelumnya dia telah menyatakan dalam amalan wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Masih kita ragu? Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah, Nur Kadim, Allah Kadim. Ini masih dalam wujud.
Gagal enggak kita merasakan adanya, baik dari pengakuan hati, pengakuan rohani, pengakuan iman, pengakuan ilmu. Nah, berusaha kita menetapkan isbatul yakin itu, sehingga dikala kita memutuskan satu perkara, fuadun maroha, ada, dan itu rahasia. Kalau kita sudah bisa merasakan adanya Allah dalam diri, kapan kita bisa? Setelah pengakuan kita mutlak adanya. Kalau pengakuan kita sudah mutlak adanya wujud Allah dalam batin, barulah kita merasakan kehadiran rohani zatnya Allah, zat yang ditiupkan ruh oleh Allah bernama rohani. Baru kita tingkatkan penglihatan tadi kepada sifat zatnya Allah yang menutup daripada batin ini, daripada sir wujudnya Allah tadi. Jadi zat. Nah, zat ini di atasnya ada hayat bernama nur. Tapi dikala dia masih bis, kita tidak boleh mengumpamakannya dengan nurul. Artinya apa? Oh, disebut nur warna cahaya, disebut zat rasa-rasa. Tidak boleh. Jadi di dalam penetapan tiga kodrat dinamakan wujud, ya ujubu, ya ujubu. Nah, kalau kita mengakui adanya wujud, berarti zat dan nur dalam batin bis itu adalah satu kesatuan yang belum dia bertajali kepada zat dan nur. Nah, dengan kekuatan isbatul yakin tadi, bahwasan wujud itu tidak berupa-rupa, maka dengan kita menghadirkan maujud-maujudnya, bismillah, lihat, biismillah. Nah, ingat, kalau alif yang sesudah ismi itu bismi Allah. Nah, tapi kalau tidak alif, yaitu sir batinnya, jadi bismillah. Nah, bukan bismi Allah. Nah, ini jangan disamakan. Bismillah. Nah, jadi wujud batin tadi itu dinamakan wujud kalau zat dan nur dan batin itu tidak diumpamakan ada kodratnya, tidak disampaikan, tidak dilihat dia berupa kodrat, tapi dilihat dia berupa wujud. Nah, wujud inilah yang akan mi'illah. Nah, arti bukan mi Allah. Ya, kalau mi Allah, tidak mungkin yang bertajali itu kodratnya sir. Ya. Nah, jadi karena dia menuju mi'illah, nah, jadi Allah ini adalah alif awal belakang ha, namanya zat. Ya. Nah, mi'illah, millah. Nah, tapi kejadian dia menyebut dirinya ingin menjadi Allah, nah itu setelah dijatuhkan bismillah ini ke dalam ibadah. Kalau sudah dijatuhkan ke dalam ibadah, maka mewujudlah kalam Allah, biismi Allah. Ya. Nah, karena alif ini dihilangkan, apabila ini diwujudkan lagi, dia menjadi 20. Maka tidak boleh mewujudkan alif dalam bismillah, karena potensinya adalah ba'dal. Jadi dengan kita melahirkan wujud, nah, wujud inilah yang menuju sifat aras pertamanya, yaitu dikatakan dengan zatnya Allah. Jadi setelah wujud batin ini masuk ke dalam zatnya Allah, nah disinilah
aku adalah aku, dalam masa wujud aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat, dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, dengan dia millah, millah, disinilah Jadi di saat ini kita tidak memenuhi kehendaknya, aku ingin dipanggil Allah, millahnya. Jadi yang memanggil siapa? Inilah wujud tadi, ya. Bismillah. Mari kita melihat wujud Ar-Rahman. Nah, kalau alif awal, ha belakangnya Allah, tadi Bismillah. Hir menzahir dia, Rahman. Nah, di saat Ar-Rahman tadi masuklah wujud batin yang dinamakan si wujud tadi, ya. Ini wujud batin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Apa menjadi ruh yang berdiri, hayat yang berdiri. Jadi sudah dibagi 3 tadi. Ba, alif, sin. Ba langsung ke Allah, ya. Nah, alif langsung ke Rahman, dan sin langsung ke Rahim. Jadi akhirnya sudah berjalan menurut kodratnya. Inilah yang dikatakan wujud. Wujud menuju kodrat. Kodrat ini menuju maujudnya sendiri Rahim. Jadi wujud, kodrat dan Rahim, maka terjadilah suatu tajalli batin bernama wujud yang bertajalli. Apa nama batinnya? Inilah yang dikatakan dengan batin billah. Nah, itu yang dikatakan batin billah. Batin billah adalah batinnya Allah, batinnya Tuhan. Biillah. Nah, inilah karena ada wujud keinsanan yang akan berdiri pada posisi Rahim, maka sin hidup. Nas, bis. Nah, ini bis. Bismillah, milillah. Bukan bismillah, bukan begitu. Berarti potensi alifnya i. Nah, i. Kalau potensinya i, itu adalah wujudnya adalah zat, ya. Itu dikatakan wujudnya zat, ya. Wujudnya sir yang menuju kepada zatnya Allah. Ya, jadilah di situ baru terlihat dan kedengaran bahwasanya sudah maujud yang dalam rangka Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim inilah yang akan menjadi suatu perbuatan daripada Rahim ini tadi. Jadi begitu jamaah sekalian. Jadi kalau kita mewujudkan kepada tingkat wujud Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, yang diberangkatkan dari bis ini adalah lenyap. Nah, kenapa? Sama di saat kita mengembalikan pada wujudnya semula. Nah, di sini kita lihat hak kum bali bismillah. Kembali kepada satu wujud, luput dan lenyaplah semua yang ada di situ berupa tiada, melainkan wujudnya semata. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kembali bismillah. Begitu kita, apabila kita mengamalkan amal tawaduk kepada ilah tunggal wahid, maka lenyapkan dia kembali menjadi wujud dengan tarikat al-haq. Ingat, An'am ini adalah al-haqullah. Ingat, kita sudah kaji itu al-haqullah. Kalau memang itu al-haqullah, yang dikembalikan al-haq kepada Allah, ya. Jadi dengan membalikan al-haq, hak. Nah, hak. Nah, itu yang pengembalian. Kamu kembali bismillah menjadi batin billah. Nah, ini yang dikatakan kaji wujud. Jadi kalau dia tidak dikembalikan lagi kepada wujud, nah disinilah kesia-siaan tadi. Akhirnya apa? Terjadi suatu kesalahan besar, bahwasannya tidak beribadahnya kita kepada Allah karena kita terlena dalam tajalli umat,
dan umat tidak terlena, tidak menjalankan kewajibannya, berterjali kepada wujudnya kembali. Inilah yang harus menjadi tataan marifat yang paling bagus. Bismillah menentukan kebenaranmu. Bismillah bukan bacaan syarat untuk sesuatu yang menunjukkan persyaratan mutlak, yaitu bismillah. Baik jamaah, jangan lupa menjadikan kodrat sifat dan zat menjadi wujud batin semata adalah pandangan yang tidak sia-sia, yang selalu menjadi amalan di dalam keseharian. InsyaAllah mudah-mudahan dengan wujudnya Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad, wujud Allah berkodrat pada Muhammad, wujud Allah pada nyawa berkodrat pada Muhammad, berupa-rupa pada Adam yang tidak menyerupai siapapun. Lembaganya Allah dirimu sendiri. Jangan kamu mencari diri tanpa diri. Baik jemaah sekalian, untuk itu kita akhiri pertemuan kita ini. InsyaAllah di lain waktu kita akan melaksanakan belajar dan berbagi ilmu dan wawasan kembali, InsyaAllah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.